Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan 3 perkara di antara 3 perkara. Yang pertama adalah khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahkiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu. Yang pertama adalah Allah merahasiakan ridhonya di dalam ketaatan seorang hamba kepada Allah. Fala tahkiru, maka kita semua jangan sekali-kali meremehkan ketaatan kita kepada Allah, sebesar apapun, bahkan sekecil apapun, jangan diremehkan. Kenapa? Fala'alla ridhohu, bisa jadi amal yang kecil di situ ada ridho Allah. Yang kedua, wa khabba'a sukhtahu min ma'siyatihi fala tahkiru min ma'siyatihi syai'an fala'alla sukhtahu fihi. Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan murkanya di dalam maksiatnya seorang hamba kepada Tuhannya. Maka dari itu, fala tahkiru min maksiatihi syai'an, jangan sekali-kali meremehkan maksiat sekecil apapun itu kepada Allah, bahkan sebesar apapun itu kepada Allah, bisa jadi fala'alla sukhtahu fihi, di situ terdapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah wa khabbaha wilayatahu min khalqih fala tahkiru min ibadihi ahadan fala'alla waliyullah. Yang ketiga ini adalah Allah merahasiakan kekasihnya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meremehkan orang-orang. Bisa jadi yang kita remehkan orang tersebut adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaannya seseorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah ketaatan itu adalah yang tahu hambanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan seseorang, siapapun juga, karena kita belum tentu tahu. Maka ada suatu hikayah Bapak Ibu di dalam kitab Mau'izatul Usfuriyah, disebutkan bahwa di zaman Nabi Musa alaihi salam, bahwa Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, bahwa di suatu desa tersebut ada seseorang yang meninggal dunia, namun orang-orang setempat tidak menguburnya, melainkan membuangnya ke tong sampah. Lalu Musa tolong cari orang tersebut, kafani, mandikan, dan sholati. Itu adalah hamba. Karena ini perintah Allah. Lalu akhirnya
Nabi Musa mencari orang tersebut ke suatu tempat. Setelah sampai di suatu tempat, Nabi Musa bertanya kepada penduduk sekitar, "Wahai Tuan, apakah di sini ada orang yang meninggal?" "Ada." "Siapa namanya?" "Fulan." "Di mana sekarang?" "Di tong sampah." "Lalu kok kenapa mayat tersebut dibuang ke tong sampah?" "Karena seumur hidupnya selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." "Baik kalau begitu." Nabi Musa akhirnya menanyakan kembali kepada orang lain, "Wahai Tuan, apakah ada orang yang meninggal?" "Ada." "Siapa namanya?" "Fulan." "Di mana orangnya?" "Tuh, di tong sampah." "Kenapa kok di tong sampah?" Jawabannya masih sama, dia selalu berbuat maksiat selama hidupnya. Lalu bertanya lagi ketiga kalinya dan sama. Ya. Pada yang ketiga kalinya lalu berdoa, "Ya Allah, bahwa dari pandangan manusia orang tersebut adalah maksiat dan banyak dosanya." Lalu wahai Musa, betul pengakuan dari masyarakat tersebut, namun ada sesuatu yang tidak mereka ketahui sehingga menjadikan sebab aku ridho. Akhirnya ya, Nabi Musa menyampaikan, "Lalu apa yang menjadikan sebab engkau ridho ya Allah?" "Wahai Musa, bahwa orang tersebut semasa hidupnya meskipun dia selalu berbuat dosa, tetapi dia pernah melakukan bahwasanya kebaikan, yang mana dia selalu mementingkan perkara-perkara yang urusannya dengan orang-orang soleh, sehingga ketika dihadirkan dua orang antara orang soleh dengan orang yang tidak soleh, dia selalu mendahulukan kepentingan orang soleh." Ini yang menjadikan sebab Allah ridho. Sepele padahal, tapi disitulah Allah ridho. Oleh karena itu, ini suatu gambaran bahwa kita tidak boleh meremehkan segala sesuatu, karena yang berhak memberikan sesuatu tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tugasnya adalah beribadah dengan sebaik-baiknya. Beribadah jangan sampai karena makhluk, beribadah hanya semata karena Sang Khalik. Maka kenapa segala sesuatu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tidak dirahasiakan, maka kita tidak akan ada namanya fastabiqul khairat. Oleh sebab itu, karena pahala diberikannya nanti di akhirat. Jadi ada pahala itu langsung diberikan di dunia, ada pahala juga ya diberikan nanti di akhirat. Oleh karena itu, tugasnya orang mukmin adalah hiasi segala amal perbuatan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari kultum yang singkat ini bisa menjadikan sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa mengamalkan. Karena al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan maka ibarat pohon tidak ada buahnya. Artinya apa? Kita
menanam pohon, menanam sayuran, tentu yang kita harapkan adalah buahnya. Buah dari amal itu adalah mengamalkan segala sesuatu yang kita ketahui, lalu kita amalkan dalam keseharian. Insya Allah mudah-mudahan dengan diamalkannya bisa mendapatkan buah dan khususnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.